Allah itu apa itu penipu apa itu gitu? Apa benar apa salah? Allah kemudian Penyesat, penyesat. Okey. Allah Subhanahu wa taala kemudian berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Berkuasa atas segala sesuatu. Terhadap iblis Allah berkuasa, terhadap kejahatan Allah berkuasa. Maka ketika orang-orang kafir kemudian ingkar terhadap dirinya sang hakikat pencipta ini, maka Allah menambahkan kesesatan kepada mereka. Contoh sekarang nih. Contoh sekarang. Orang-orang yang menyembah kepada sesamanya makhluk. Apakah mereka itu tidak sadar? Sadar. Tapi kenapa mereka tidak mau meninggalkan kesesatan itu? Ya, dikarenakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka kemudian ditutup hatinya oleh Allah dikarenakan kekafiran mereka, kekufuran mereka. Mereka tidak menggunakan akal. Sudah didatangkan kepadanya kebenaran, tapi mereka menolak kebenaran itu, malah sombong, angkuh terhadap kebenaran. Mereka lebih percaya kepada doktrin dan dogma yang berasal dari manusia, sehingga Allah mengunci hati mereka. Maka mereka semakin tersesat. Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, dan sesungguhnya Allah membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Silakan. Katanya Bang Suma bilang penyesat atau penipu itu hanya punya iblis tadi. Pernah mengatakan demikian. Kok tiba-tiba kok Allah juga ke sananya menyesatkan gitu? Itu bagaimana tanggapan Bang Suma? Saudara, iblis itu bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan umat manusia. Oke? Makanya tadi saya katakan bahwasanya iblis itu tidak kemudian mempan cobaannya, godaannya kepada orang-orang yang bertakwa. Al-Quran yang menarasikan itu dengan sangat jelas. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal, yang takut kepada Allah. Sedangkan orang yang tidak takut kepada Allah, orang yang tidak beriman, itu temannya setan. Maka setan akan semakin membuat mereka sesat. Seperti itu, Bang. Bahkan Yesus pun mengatakan kan, Simon, Simon, iblis telah diberi izin. Untuk apa? Untuk mencobai manusia. Kan itu. Tadi panjang lebar saya membacakan ayat bagaimana kemudian iblis itu jatuh di dalam dosa. Ketika kemudian iblis tidak mau menghormat kepada perintah Allah, dia mengatakan bahwa aku meminta untuk ditangguhkan hidupku. Allah mengatakan silakan. Silakan kalau itu yang kamu mau. Iblis memberikan ruang, dan iblisnya kemudian bersumpah di hadapan Allah, aku akan menyesatkan seluruh umat manusia kecuali mereka yang ikhlas beribadah kepadamu, hamba-hambamu yang terpilih. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang ikhlas beribadah kepadamu. Selain daripada itu, ya mereka ogah-ogahan, hanya akal-akalan, ibadahnya pun hanya buatan-buatan mereka sendiri. Semuanya akan aku giring ke dalam neraka bersama dengan aku. Itu sumpah iblis di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi ini. Iblis. Berarti Allah nurut sama iblis. Kok diiakan, disetujui untuk mencobai manusia dan pengikut-pengikutnya? Yes, betul. Kenapa Allah bisa nurut sama iblis? Karena Allah sudah memberikan akal kepada manusia sebagai senjata penangkal iblis. Allah mengutus para nabi dan memberikan kitab suci sebagai penangkal ajaran iblis, bukan malah mengikuti iblis, apalagi menyembah iblis yang keluar dari kubur. Makanya Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran sudah aku tumpah ruahkan ke atas muka bumi ini dari Tuhanmu.
Siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kafir silakan kafir. Manusia punya kehendak bebas. Mau mengikuti setan silakan, mau mengikuti ajaran Tuhan silakan. Bebas. Kalau yang mengikuti ajaran setan akan semakin kesetanan. Diizinkan mereka, tidak dilarang. Silakan kalau mau ikut setan silakan. Mau ikut ajaran orang beriman silakan. La ikraha fiddin. Ya, ini lagi ada pertanyaan. Siap. Allahnya orang Yahudi sama Allahnya Bani Arab sama apa tidak? Sama. Jelas sama. Kenapa sama? Tuhannya Bani Israel menyatakan dirinya bahwa akulah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Tuhannya umat Islam, akulah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Maha suci itu cuma satu, enggak dua. Itu maha suci. Tapi orang-orang pada sekarang ini Yahudi dan nabi-nabi yang terdahulu tidak pernah mengucapkan Allah Subhanahu wa taala waktu diturunkan firman kepada nabi-nabi dulu. Iya, Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Araf, dalam surah Ibrahim ayat 4, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum." Dan aku Tuhan tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan menggunakan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka dengan bahasa yang kupakai untuk untuk berfirman kepada mereka. Itu jelas itu. Jadi bagaimana dengan bangsa Indonesia yang tidak ada nabi yang turun dengan bahasa Indonesia? Al-Quranul Karim bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemah. Ya, jelas itu. Makanya kemudian Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 12, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin." Dan sebelum Al-Quran, aku telah ada kitab Musa yang kuwahyukan kepada Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran yang aku wahyukan kepadamu adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jelas itu. Oke. Iya. Silakan. Yang terakhir ini yang terakhir. Silakan. Ini nabi-nabi itu kebanyakan kan dari Bani Israel. Iya. Ya, nabi-nabi dari Adam sampai itu kan keturunan dari Bani Israel. Siap. Tuhan memberi firman itu pakai bahasa apa mereka dulu? Bahasa kaumnya. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, itu bahasa kaumnya. Tergantung kepada siapa nabi itu diutus. Terus kok Al-Quran datang belakangan, kok tiba-tiba nabi-nabi yang di dalam kok bisa pakai bahasa Arab semuanya. Kan tadi barusan saya bacakan tadi, Bang. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dan Al-Quran ini aku wahyukan kepadamu dalam bahasa Arab, membenarkannya kemudian kitab-kitab terdahulu sebagai peringatan pada orang-orang yang zalim. Bukan itu yang dituju saya, Pak Suma. Yang tujuan saya itu Nabi Musa kok bisa bahasa Arab di waktu di Al-Quran itu, maksud saya. Waktu Allah berbicara pakai bahasa Arab sama Nabi Musa, padahal dulu bahasanya kaumnya sana Israel. Kok tiba-tiba datang Al-Quran, kok tiba-tiba pakai bahasa Arab, Nabi Musanya, Ibrahimnya, kok pakai bahasa Arab. Apakah itu terjemahan apa tidak? Tolong dijelaskan. Saudara, yang mengutus Nabi Musa adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Mengutus bahasa Ibrani. Yes. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum."
Dan aku tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada kaumnya. Nabi Musa kaumnya menggunakan bahasa Ibrani, Nabi Musa kemudian dikasih wahyu dalam bahasa Ibrani. Nabi Muhammad SAW kemudian diutus kepada bangsa Arab pada masa itu, maka Nabi Muhammad kemudian diberi wahyu dengan menggunakan bahasa Arab, menjelaskan tentang Nabi Musa, menjelaskan tentang Nabi Adam, menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, semua aja menggunakan bahasa Arab. Oh, berarti itu cuma penjelasan, bukan wahyu langsung, bukan? Wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad menjelaskan ya, tentang keadaan yang terjadi antara Allah dengan Nabi Musa serta kaumnya Nabi Musa. Iya, berarti cerita. Wahyu bukan, yang datang. Bukan ngomong langsung, maksud saya dengan nabi-nabi yang Adam apa segala macam. Nabi Muhammad tidak bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad hanya menerima wahyu dari Roh Kudus. Bukan dari dengan Allah. Nabi Allah dengan Nabi Musa, dengan Nabi Ibrahim, dengan itu maksud saya. Bukan, kan Allah cuma menceritakan aja, pakai bahasa Arab. Jadi bukan Allah ngomong langsung dalam itu ada bahasa Arab lagi. Allah menyampaikan risalah keislaman kepada Nabi Muhammad dan mengabarkan berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau terkait dengan para nabi. Itu diberitakan oleh Allah. Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad, bukan Nabi Israel yang ngomong sendiri sama Allah Subhanahu SWT waktu pakai bahasa Arab. Al-Quran maksud saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Betul, Ibrani, betul. Ya, sekarang terus yang terakhir ini. Ya, di dalam surat Maryam saya agak hafal dikit Arab gitu. Ya, silakan. Kalau saya orang luar pulau. Siap, silakan Bang, silakan. Di surat Maryam ayat 71, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman mahdiyah. Dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu adalah ketentuan bagi Tuhanmu. Itu bagaimana semua itu ditakdirkan masuk neraka di surat Maryam 71. Oke, baik. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam surah An-Nasiyat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwasanya semua yang memiliki mata itu akan melihat bagaimana neraka itu. Tidak ada satupun di antara manusia yang tidak akan melihat neraka. Itu pasti tuh. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila malapetaka besar datang, yaitu hari kiamat. Yauma yatazakkarul insan ma sa'a, yaitu pada hari ketika seluruh manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya ketika hidup di atas muka bumi. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada semua manusia yang memiliki mata melihat. Saya ulang. Wa burrisatil jahimu. Semua merasakan neraka istilahnya ya Pak. Melihat neraka, bukan merasakan neraka. Ini mendatangi katanya di ayatnya, mendatangi. Iya, mendatangi berarti melihat. Lalu apa kata Allah? Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada semua manusia yang punya mata untuk melihat. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, kafir ketika hidup di dunia, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggal mereka. Lanjut ayatnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan nafsunya ketika di atas muka bumi ini, tidak kemudian makan semua makanan tapi dia tundukkan nafsunya kepada perintah Tuhan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya.
Oh, ada surga ya. Yes. Jadi semua manusia akan melihat neraka itu. Contoh, Anda coba lihat di dalam Mazmur 66 nomor 12, engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Berarti dicuci dulu istilahnya ya. Bagi yang dicuci, dicuci. Tapi semua orang, dicuci atau tidak dicuci, Islam ataupun bukan Islam, semuanya akan melihat neraka. Tapi yang tinggal di neraka adalah orang-orang kafir. Orang-orang beriman kemudian, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh surga tempat tinggalnya. Jadi kami akan mengatakan, dadah bro, selamat tinggal, kami lanjut ya. Jangan tinggalkan kami, paman. Coba Anda baca Markus 9 nomor 49. Semua orang Kristen akan dikarami dengan api neraka. Coba. Enggak, tapi kan udah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Ah, bagus. Siapa yang ngajarin, Bang? Gimana? Siapa yang ngajarin nebus dosa pakai darah manusia? Ya, itu ada di ayat Alkitab itu. Ya, yang ngajarin, Bang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menganugerakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, saudara, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mengorbankan atau menganugerahkan? Tadi yang aku baca tadi, Bang. Menganugerahkan, bukan mengorbankan, bukan? Mengaruniakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti menganugerahkan, bukan mengorbankan. Nah, pertanyaan saya, siapa yang ngajarin saudara Kristen mengorbankan manusia untuk dosa-dosa? Siapa yang ngajarin itu? Itu masalah pengampunan dosa. Itu kan sudah ada dalam waktu Nabi Musa, istilahnya darah di dalam waktu Bani Israel itu. Ditaruh darah di pintu-pintu, anak itunya selamat, yang tidak ada darah binatang kan, Bang? Binasa. Betul. Darah binatang. Yesus binatang. Itu kan anak domba Allah dibilang. Berarti binatang. Ibarat, Bang. Anda mengibaratkan Yesus sebagai binatang gitu. Ada ibarat yang lain? Korban, ada ibarat yang lebih, yang sedikit agak tinggi derajatnya, jangan diibaratkan hewan. Bisa nggak? Korban, Bang, korban tebusan. Iya, saya ngerti, saudara. Yang saya tanya, ada tidak Bani Israel Tuhannya minta korban manusia? Ya kan itu sudah dulu perjanjian itu akan memberikan iblis itu sudah dibilang zaman perjanjian lama. Anak ini keturunan dari perempuan ini akan meremukan kepalamu. Yes, betul itu. Anak perempuan itu kita anggap sepertinya kayak Yesus Kristus. Nah, anak perempuan itu siapa di situ? Anak Adam Maryam atau Yesus? Kok Maryam pula? Di situ berbicara mengenai Adam, Hawa dan iblis. Kenapa jadinya ke Maryam? Suatu saat itu, Bang, bukan. Suatu saat, maksudnya suatu saat itu nggak langsung sehari itu, Bang. Saudara, di ayat, aku udah hafal ayatnya. Oh ini terakhir. Tapi kalau Al-Quran tahu. Terakhir ini, Bang, terakhir ini. Iya, silakan saudara, silakan. Bang Suma. Siap. Anda dari mana? Makassar. Saya Makassar, Bang. Temannya Yusuf Kala. Iya, betul. Oh, kebetulan beliau letting saya, teman SD dulu. Yusuf Kala. Oh ya, tahu. Iya, siap. Nah, yang di dalam An-Nisa 45 kayaknya, yang waktu malaikat bertemu sama itu di dalam apa itu, Bang? Di dalam surat An-Nisa 45 kayaknya. Kok dijelaskan di situ? Wallahu a'lamu bi aidiyakum. Apa? An-Nisa berapa? An-Nisa 54 apa 45 itu. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Yang itu ya? Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Wow. Ketika berbicara tentang Nabi Isa terkemuka di dunia, dia tidak akan pernah jadi hina terkutuk, Bang.
Bukan gitu, Nggak nyambung, nggak nyambung. Anda mengambil Nabi Isa. Nabi Isa manusia yang terkemuka, manusia terhormat, wajihan itu terhormat. Itu yang kalau cerita masalah masalah kutuk mengutuk itu kita manusia yang terkutuk, Bang. Lah, kenapa pula Anda yang berdosa, orang yang terkemuka di dunia yang jadi korban? Ya itu kasihnya Tuhan, Bang. Hah? Di mana Tuhan mengasihi orang-orang berdosa? Di mana dalilnya? Di dalam Keluaran. Di mana dalilnya Tuhan mengasihi pendosa? Bang, tolong jangan potong dulu, Bang. Saudara, di mana Tuhan itu mengasihi sudah dikasih pendosa? tahu itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengutus firman-Nya. Jadi firman-Nya yang diutus, Bang. Jadi ya, firman diutus. Firman diutus untuk apa? Untuk jadi hewan. Korban tebusan sebagai darah. Nah, Anda menjadikan anak manusia ini jadi hewan, itu ajaran siapa? Darah ibarat sama kayak apa? sama kayak Ibrahim, Ibrahim mau korbankan anaknya, diganti sama domba, Pak. Diganti sama domba. Kenapa kemudian di Anda domba diganti manusia? Kan di dalam Imamat 1, Imamat 1 nomor 2, ajarkan, perintahkan kepada Bani Israel, apabila mereka hendak mengorbankan korban penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah mereka mengorbankan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Tidak ada manusia di situ. Jadi Tuhan memerintahkan Bani Israel mempersembahkan hewan, Kristen muncul mempersembahkan manusia. Ibrani 10 nomor 10. Itu di ayat Taurat itu, Bang, itu udah perjanjian Tuhan, Bang. Di Taurat itu. Terus perjanjian siapa mengorbankan manusia kepada siapa? Manusia Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menyediakan itu. Iya, maksud saya, Bang. Maksud saya gini loh, Bang. Yesus ini kalian korbankan dan kalian persembahkan kepada siapa, Bang? Bukan kita yang korbankan. Loh, itu dalilnya jelas kok di dalam kitab Allah. Saudara. Coba Ibrani 10 bisa nggak Anda baca? Ibrani 10 bisa nggak Anda baca? Ini cuma HP 1, Bang. Tadi Al-Quran bisa. Itu hafalan, Bang. Aku kenapa bisa hafalan. Hafal? Kayak Al-Quran ini surat itu kayak Yesus tidak mati, tidak disalib. Padahal di dalam Al-Quran ada mengatakan wa innahu la ilmu lisaati tamtaruna biha wa tabi'uni hada siratal mustaqim. Nah, jadi kedatangan kedatangan Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran itu sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Baca Matius 24 nomor 27 itu dan nomor 30. Surat Asy-Syukur ayat 61 itu. Yes, saya tahu. Saya paham, saya ngerti. Kedatangan Nabi Isa adalah pertanda datangnya hari kiamat. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Nabi Isa, bukan Yesus. Karena kedatangan Nabi Isa di dalam Asy-Syukur ayat 61 itu sama seperti kedatangan Yesus di dalam Matius 24 nomor 27 dan nomor 30. Lalu yang datang kepada Paulus itu siapa? Yaitu suaranya Tuhan Yesus. Aku Yesus, ngapain kau ngapain kau aniaya aku gitu. Yesus nanti datang sama seperti dalam Al-Quran surah An-Nisa, sama seperti dalam Al-Quran surah As-Zukhruf. Ketika dia datang kemudian itu pertanda detik-detik kiamat. Coba Anda baca Matius 24 tuh, nomor 27, 28, 29, nomor 30, nomor 31, 32. Udah dijelaskan di dalam Alkitab juga, perang di mana-mana, musim kelaparan, itu tandanya Tuhan Yesus akan datang. Sekarang permasalahannya adalah yang datang kepada Paulus itu siapa? Suaranya Tuhan Yesus, Bang. Karena Saulus itu benci. Karena dulu namanya Saulus, benci kepada pengikut Kristus, Bang. Itu kedatangan yang keberapa? Itu kedatangan keberapa? Itu lewat suara doang, Bang. Bukan kan malaikat bilang kamu akan melihat dia akan datang seperti ini kedua kali. Kan gitu, Bang. Yang 500 mata memandang, Bang. Yesus berkata, yang asli berkata akan datang Yesus palsu. Anda tahu itu? Ya, itu antikris, Bang, kalau di dalam firman Tuhan, Bang. Bagus. Berarti Anda mengiyakan akan datangnya Yesus palsu? Kalau itu palsu, tidak, kita kan nggak tahu, Bang.
Saudara, yang datang kepada Paulus itu mengaku, akulah hidup, akulah yang telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa yang memegang kerajaan maut, Bang? Kalau di Alkitab Tuhan Yesus, Bang. Salah. Soalnya dia bilang akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. I am the life, I am the truth. Ana wa tariq al-hayatu. Yang memegang kerajaan maut itu iblis. Dalilnya akulah pintu. Dalilnya Ibrani 2 nomor 14, Kisah 2 nomor 24, Ibrani 2 nomor 9, Yohanes 12:31, Yohanes 14:30, 1 Timotius 1:20 dan seterusnya. Bukti bahwa yang menguasai kerajaan maut adalah iblis. Jadi yang datang kemudian membisikkan Paulus sebagai raja maut itu siapa? Iblis, Paman. Iblis. Ya ini kok Al-Quran kok ada bertentangannya di situ? Yang mana yang bertentangan, saudara? So, aku pernah baca di ayat Al-Quran, jika Al-Quran dari Allah, pasti kamu tidak akan melihat pertentangan, perselisihan di situ. Sekarang tolong tunjukkan pertentangan yang ada dalam Al-Quran. Silakan, satu aja. Satu aja. Yes. Oke. Di dalam Al-Quran, ya. Di dalam An-Nisa 157, ya. Dan di dalam 157, ya, wassalamu alayya yauma amutu wa yauma alitu wa yauma abhatu hayya. Kok An-Nisa jelas itu? Sama dengan Alkitab mengatakan aku lahir, datang, mati dan bangkit hidup kembali. Surat Maryam itu, Bang Kojek, woi. Surat Maryam itu. Alamak. Surat Maryam 33. Sorry, maaf. Iya, terus apa yang bertentangan dengan itu? Ya, katanya dia tidak disalibkan, dia diangkat. Siapa yang penipu di situ? Saudara, surat Maryam yang Anda bawa itu tidak berbicara mengenai penyaliban. Itu ya, pada saat dia masih dalam ayunan lahir, ada mati, ada bangkit. Semua manusia Injil akan mengalami hal yang sama. Anda sama juga akan mati, Injil, Anda akan lahir, dan Anda akan mati, dan Anda akan dibangkitkan. Sama, itu 3 fase yang Nabi Isa alaihissalam itu sampaikan ke tengah-tengah Bani Israel ketika dia masih bayi di sana. Di situ Nabi Isa menjelaskan bahwa ibuku bukan pesina. Aku ini bukan anak hasil zina. Aku ini adalah orang yang Gimana? Orang percaya Kristus tidak ada yang bilang Maria itu zina. Cuma orang Farisi dulu. Farisi. Iya betul. Orang-orang Yahudi mengatakan Maria itu berzina. Yohanes 8, Bang. Iya, itu orang Farisi. Mereka apa pembelaan Yesus? Tahu Taurat tapi tidak melakukan. Apa pembelaan Yesus terhadap tuduhan itu kepada ibunya? Ibumu pesina. Pembelaan Yesus apa? Kan malaikat yang datang kepada Maryam. Iya, maksudku pembelaan Yesus ini kepada ibunya yang dituduh berzina apa? Kalau di Al-Quran apa Alkitab? Di Bible dong. Kalau di Al-Quran kan membela ibunya dia. Di Alkitab tidak bela-bela gitu. Nah, berarti Yesus tidak membela ibunya pada saat ibunya kemudian dituduh, difitnah sebagai pesina. Tugasnya dia sebagai Tuhan apa sih? Berarti Gurunda ini anak durhaka ini Yesus ini ya? Bukan durhaka, Tuhan yang durhaka kepada ibunya. Kalau dia manusia belum Tuhan, Bang. Kalau dia itu firman yang jadi manusia, Bang. Dia manusia belum Tuhan dia. Itu kan melepaskan semua ketuhanannya. Semua. Ya, lalu bagaimana caranya dia menjadi Tuhan? Dia bangkit naik ke surga, Bang. Saudara, bagaimana Yesus yang bukan Tuhan, yang adalah manusia, bisa menjadikan dirinya menjadi Tuhan?
Caranya gimana? Masuk dulu ke alam kubur, baru keluar menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Iya, Jadi syarat bangkit ke surga, Bang. Syarat untuk menjadi Tuhan, mati, masuk kubur. Sekarang pertanyaannya, yang keluar dari kubur ini siapa? Tuhan. Hantu. Tubuhnya. Ya, tubuhnya itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia atau apa? Tubuhnya ya manusia biasa kayak kita, Bang. Berarti ketika dia keluar dari kubur, yang bangkit ini manusia? Iya, kemanusiaannya yang bangkit, Bang. Oh, berarti yang menebus dosa-dosa Kristen ini manusia? Kan darah, kalau nggak ada manusia, kan nggak ada darah, Bang. Iya, maksud saya berarti yang menebus dosanya orang Kristen itu manusia? Tuhan yang siapkan, kok muter-muter lagi, Bang. Loh, kok jadi saya yang mutar? Abang yang mengatakan Tuhan nebus dosa. Berarti yang keluar dari kubur tadi ini, kan dari awal saya sudah bilang itu. Dari awal saya sudah bilang itu Allah yang siapkan itu masalah korban, Bang. oh berarti Tuhan mengutus Tuhan lain. Rohnya, aduh ya ampun ya Tuhan. Ya maksudnya Tuhan sama kayak di Al-Quran itu. Isa putra Maryam, kalimatullah, roh Allah. Nah itu loh, Bang. Iya, roh dari Allah, betul. Iya, sama, Bang. Ya, berarti ini roh dari Allah, bukan Allah. Ya punyanya rohnya Allah, ya bukan ciptaan, Bang. Ya, punyanya dia sendiri, Bang. Bagaimana ceritanya? Alam semesta ini punya Allah, dan ini alam semesta adalah ciptaan. Ya, masa dia berfirman jadilah bumi, kan itu kan pakai suaranya. Kalau kita pikir secara logika kan, Apa bedanya dengan kalimat, Yesus? kalimat. Jadilah hamil, wahai Maria, jadilah hamil. Hamil Maria, apa bedanya? Kan harus proses, Bang. Iya, sama seperti ciptaan yang lain. Sekarang ketika kemudian Yesus mau diadakan di atas bumi ini, kan Tuhannya berfirman dulu kepada Maria ibunya. Maria, ya paman, hamil dong. Yes, hamil. Lahirlah anaknya, si daging ini, Yesus. Ketika kemudian dia lahir, selalu diganggu setan dia, selalu digodai setan. Sampai pada akhirnya setan tidak mampu menggoda dia. Setan memanfaatkan orang-orang jahiliyah pada masa itu untuk membunuh Yesus. Oke. Nah, setelah kemudian mereka berupaya membunuh Yesus, Tuhan menyelamatkan Yesus dong. Berarti yang masuk ke dalam kubur ini bukan Yesus. Karena Yesus diselamatkan oleh Tuhan. Ketika iblis berupaya membunuh Yesus, iblisnya tidak berhasil. Gini bang, saya bukan mau potong, bukannya sok pintar, Bang, ya. Iya. Di dalam Taurat Musa dulu itu sudah penebusan darah itu sudah terjadi. Terus yang kedua ada ini, Tuhan yang menyiapkan karena mengasihi bangsa, karena tidak ada manusia yang bisa nyampai kepada Bapa di surga. Jadi Tuhan sendiri yang siapkan, gitu ceritanya, Bang. Maksudnya dia siapkan korban masuk ke bumi. Betul. Iya, ya, rohnya. Yang korban ini siapa? Rohnya dia yang dia kirim jadi manusia. Oh, begitu. Ya makanya Isabdu Maryam itu adalah kalimatullah, roh Allah. Wah. Ada di surat Maryam, jelas banget itu, Bang. Iya, kalau kejadian 6 nomor 7 itu gimana, Bang? Apa bacaannya? Ya Allah ya Karim. Abang belajar Quran tapi tidak belajar Bible. Gimana dong? Saya itu main hafalan Quran, Bang. Kenapa nggak hafal Bible? Kan ada perjanjian baru, perjanjian lama. Ya apa bedanya dengan Al-Quran? Kenapa justru aku yang ada hafal? Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Jadi roh kita ini roh siapa? Ya, roh kita, Bang. Ya roh siapa? Ya, roh Tuhan. Pintar. Bedanya dengan roh yang datang kepada Yesus? Ya itu rohnya Allah sendiri yang Maha Kuasa. yang waktu awal itu yang belum diciptakan langit dan bumi. Pada mulanya
adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Roh kita roh Tuhan, roh Yesus juga roh Tuhan. Tapi roh ini yang dahsyat bang, rohnya Tuhan bang. Iya, karena dia nabi bang, kita bukan. Dia nabi, dia manusia spesial, dia nabi. Jadi aku nangkap tadi itu berarti Al-Quran itu hanya cuma menceritakan kepada Nabi Muhammad ya. Yes. Tentang oh bukan, Ya. jadi bukan berbicara langsung pakai bahasa Arab tentang Nabi Adam bukan ya? Pak? Oh enggak. Oh. Tapi kok Gitu, dibilang Al-Quran itu kok turun ke debu dari langit. Benar apa bisa? enggak, Bang? Kenapa Quran kedebut jatuh dari langit? Yang jatuh Iya. dari langit itu kitabnya Anda. Coba Anda baca di dalam kitab Wahyu 10 nomor 10. Betul nggak itu? Kitab? Jangan lari ke kitab saya, Bang. Tidak, Anda mengatakan Al-Quran kedebut. banyak kiai-kiai. Aku tanya orang-orang itu juga sama jawabannya. Jawabannya. Saudara, Al-Quran itu diwahyukan 22 tahun lamanya. Berarti tidak sama dengan orang-orang yang kasih ini kitab dari Allah. Iya, setelah dikitabkan itu kemudian Tapi semua itu langsung, dari Allah. langsung jadi buku, langsung ketepung di. Oh tidak, itu Bible yang diceritakan dalam Wahyu 10 nomor 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat. Tuh, ada kitab yang tangan dari malaikat kedebuk langsung ke bumi. Gitu kawan. Oh ya, aku pernah dengar juga Bang Suma di TikTok beranda saya kadang lewat-lewat gitu. Iya. Mengatakan saya undang para pendeta seluruh Indonesia mengajak yang saya. Ada nggak pendeta yang memenuhi itu? Enggak. Itu kalau di firman Tuhan itu orang takabur kalau apa istilahnya kalau di kita bilang orang ini kok sombong banget. Kalau di firman Tuhan begitu. Barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa merendahkan akan ditinggikan. Kalau kita bilang itu Bang Suma kalau secara kasar ya, ini sombong istilahnya begitu. Yang pertama, misionaris itu menyesatkan orang dengan berbagai macam tipu daya. Daripada dia sembunyi-sembunyi, mending aku tantang mereka buka-bukaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika berbicara mengenai sombong, setan itu adalah tempatnya sombong. Sampai setan kemudian mengaku Tuhan melalui nama Yesus. Setan datang kemudian kepada Paulus mengaku sebagai Yesus untuk menyesatkan kalian. Setan itu sombong. Akulah diberi kuasa di langit dan di bumi. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Itu iblis itu yang sombong. Yang ketiga, umatnya setan itu sombong dengan mengatakan pencipta langit dan bumi turun ke bumi jadi bayi, mati untuk dosa-dosa mereka. Itulah kesombongan kalian. Pencipta langit dan bumi ini kalian imani turun ke bumi menjadi bayi, setelah dewasa kalian bunuh untuk dosa-dosa kalian. Itu kesombongan yang tak akan pernah bisa terhitung taranya. Jadi Bang Suma bukan kesombongan ya. Itu bukan kesombongan. Saya mengajak pendeta untuk berdiskusi supaya jangan bisanya hanya kemudian mengambil perpuluhan tanpa mengajarkan kebenaran kepada jemaat. Itu. Coba, ada nggak kemudian pendeta yang mau diskusi terbuka? Bukan kemudian hanya di jemaat-jemaat saja mereka perpuluhannya ini udah tanggal berapa mas? Bukan. Tapi mari kita berdiskusi. Karena kebetulan Kristen agama siar. Jadi tapi kalau ditanya masalah semua agama, kalau disuruh menilai, itu udah termasuk kesombongan Bang Suma. Oh enggak masalah. Kenapa? Karena memang saya ini adalah apologet pembela agama Islam. Pendeta itu kan diperintahkan di dalam Markus 16 nomor 15-16. Jadi beritakanlah Injil kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Kan ada perintahnya itu. Nah karena adanya perintah itulah kemudian kalian punya misionaris dari lorong ke lorong. Seperti Lina Tidak Jaya, kemana-mana menjual agama.
kalian menginginkan semua manusia menjadi Kristen. Kami membantah. Maka saya mengangkat tangan dan mengatakan perlawanan terhadap misi kekristenisasi. Ayo pendeta, mari saya tantang kalian untuk berdiskusi. Kan begitu. Supaya tidak ada dusta di antara kita, Bang. Bukan, kalau kita lihat kembali sejarah ke belakang itu, kan dulu belum ada orang Islam di Arab. Masih ada 3 agama kayaknya dulu. Yahudi, Nasoro, sama kafir Quraisy. Terus? Kan dulu juga kan kalau umpamanya ayat Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin, itu kan tidak mungkin. Tapi kalau Nabi Muhammad memerangi kafir-kafir Quraisy semua sampai bisa memeluk Islam, itu kan pakai perang. Oh tidak saudara. Nabi Muhammad yang diperangi, bukan Nabi Muhammad memerangi. Islam itu menjalankan sebuah hukum berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran dilarang kita memerangi, tidak boleh. Yang diperangi itu adalah orang yang memerangi kita. Mana ada perintahnya? Mana ada coba gerakan-gerakan Islam untuk memerangi? Itu mana perintahnya? Enggak ada. Tidak seperti di dalam Bible. Bible perintahkan dalam Ulangan 20, apabila engkau mendekati sebuah bangsa, sebuah wilayah, apa yang dikatakan sana? Ajaklah mereka berdamai. Dan kalau dia menerima ajakan berdamai, jadikanlah mereka budakmu, jadikanlah mereka pekerja rodi. Tapi apabila mereka tidak menerima perdamaian, bunuhlah semua apa yang ada di dalamnya. Ulangan 20 nomor 10 dan seterusnya. Itu yang dipraktekkan Belanda. Itu yang dipraktekkan kemudian agama saudara merebak ke seluruh penjuru bumi. Kalau Islam tidak, Bung. Islam itu melakukan aksi, melakukan reaksi ketika ada aksi. Nabi Muhammad tidak pernah mengganggu orang lain. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan apa? Barang siapa yang menyakiti orang kafir, maka dia sama halnya menyakiti aku. Itu kata Nabi Muhammad. Tidak boleh kemudian orang Islam itu menyakiti orang kafir, itu tidak boleh. Kecuali orang kafir yang memerangi umat Islam. Begitu saudara. Jadi jangan salah paham tentang Islam. Makanya coba kalian damai-damai aja kan di tengah-tengah kami umat Islam mayoritas. Coba bayangkan angka kita jauhnya ya. Kami umat Islam di Nusantara ini 87%. Kalian cuma 7%. Itu pun digabung semua sekte. Ada kalian mengalami penindasan, penekanan? Nggak ada. Ada perlakuan tidak adil dari negara ini yang mayoritas penduduk muslim? Nggak ada. Kita semua sama di hadapan pemerintah. Kita semua sama di hadapan hukum negara kita ini. Nggak ada kan? Uang zakat kami beri, uang infak, sedekah, dan seterusnya, uang haji, uang umroh, semua kita kasih untuk pembangunan bangsa kita ini ketika negara membutuhkan. Tidak ada kemudian dari kami, guru-guru kami, tokoh-tokoh kami, ini uang zakat, ini uang haji jangan dipakai ke wilayah-wilayah basis Kristen ya, cukup ke negara wilayah mayoritas Islam aja. Nggak ada kayak gitu. Pakai. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Tak ada Islam itu melakukan penekanan, penindasan, nggak ada. Justru ketika kemudian Rasulullah mengadakan perjanjian-perjanjian damai terhadap orang-orang kafir, mereka senantiasa kemudian melanggar perjanjian-perjanjian itu. Ya, Islam tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan makhluk alam semesta ini, nggak ada. Coba bayangkan, Bung, betapa menderitanya umat Islam di Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Kalau dia diperangi hanya seminggu, hanya sebulan, hanya setahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, itu penderitaan seperti apa lagi yang mereka kemudian bisa tidak rasakan? Kalau cuma sehari 2 hari diperangi mungkin masih bisa.
Ini 350 tahun lamanya umat Islam diperangi, dikerangkeng kemudian oleh penjajah yang meninggalkan rumah ibadah bernama gereja, meninggalkan sebuah kitab bernama Bible, dan meninggalkan tokoh-tokoh agama bernama pastor dan pendeta. Ketika umat Islam berhasil mengusir mereka yang menjajah 350 tahun, apakah ketiga unsur ini dilenyapkan oleh umat Islam sang pejuang? Kan tidak. Pendeta masih hidup, pastor masih ada, gereja-gereja berdiri dengan kokoh, lembaga Bible justru didirikan, justru kitab-kitabnya diterjemahkan ke dalam bahasa yang sudah dijajah. Ada Islam melakukan intimidasi? Tidak ada. Sekiranya Islam itu agama kejam, mumpung Belanda penguasa penjajah ini pulang, maka semua rumah ibadah yang mereka tinggalkan, semua pengikut-pengikutnya yang tadinya menjadi mata-mata, menjadi pemuas nafsunya, tukang cucinya, tukang bersih-bersihnya, kita lenyapkan semuanya. Jangan sisakan ini sisa-sisa penjajah. Tapi kan tidak, kami merangkul semuanya. Indonesia merangkulnya, duduk bersama-sama, sama rendah, tinggi sama-sama ketika berdiri. Tak ada yang diistimewakan, semuanya istimewa. Itu yang terjadi, Bung. Itu yang terjadi. Undang-undang di negara kita ini, ada nggak yang berpihak kepada Islam dan tidak berpihak kepada kalian? Nggak ada itu. Semuanya sama. Padahal kalau dipikir ya, pendiri negara kita ini, pemimpin-pemimpin negara kita ini, presiden-presiden kita, gubernur-gubernur kita, menteri-menteri kita, polisi-polisi kita, TNI-TNI kita, semua aparatur negara 87% Islam. Kalau Islam itu adalah agama yang bukan rahmat, kalian nggak cukup kami bagi, Bang. Saya nggak kedapatan sedikit pun. Bayangkan saja tuh, cuman 7%, itu pun di dalamnya ada Katolik, ada Protestan. Sedangkan Katolik Protestan tak ada juga keakuratan di dalam keagamaan. Sekte yang satu dengan sekte yang lain juga tidak akur-akur. Berarti kalau dipilah-pilah, Kristen itu cuman, Katolik itu cuman berapa? 3% misalnya. Terus yang Protestan cuman 6% dan berapanya itu? Gak cukup. Tapi karena kami mencintai kedamaian, kami cinta kepada siapapun meskipun beda akidah, maka yang ada kita cuman menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu yang terjadi, Bang. Tapi coba Anda lihat, di antara mayoritas 87% umat Islam di Indonesia ini, ada nggak yang lari ke luar negeri habis itu menghujat Kristen di Indonesia? Ada nggak? Kalau kalian nih, sang minoritas yang paling merasa tersakiti, yang paling merasa terzolimi nih, ada Saifuddin Ibrahim, ada Dewa Bulan, ada Paul Zhang, ada Edis. Siapa lagi? Siapa lagi yang di luar negeri? Semua menghujat. Ada Sopiatul, ada Kiamat. Semuanya menghina, menghujat Islam. Coba. Lari ke luar negeri untuk menghina saudara-saudaranya yang ada di Nusantara ini. Lupa kalau dia di sini tanah airnya tumpah darahnya. Lupa. Demi hanya untuk ego agama, menghina agama Islam, keluar meskipun jadi gembel di luar. Yang penting puas nafsunya menghina saudaranya sendiri yang sudah menyediakan hidup yang damai sejahtera di Nusantara ini. Ada nggak dari kami Islam yang kabur ke luar negeri untuk menghina kalian? Nggak ada. Makanya saya sampaikan, wahai pendeta-pendeta, mari kita berdiskusi, mari kita berdialog. Saya tantang kalian, sampaikan kebenaran itu, jangan ada dusta di antara kita. Itu yang saya katakan. Sahabatku Casendang Syukran, itu yang saya uraikan, saudara. Bukannya mau menista dan seterusnya, enggak. Coba Anda naik ke sini baik-baik, pertanyaan-pertanyaan saudara tentang Islam sebisa mungkin saya jawab. Gitu, saudara. Tapi kalau kita masuk di komal-komal Kristen, penghinaannya Masya Allah luar biasa. Astagfirullahaladzim. Padahal kalau dipikir kalian minoritas. Halo. Ya, silakan. Ya, kalau masalah hina menghina itu, saya pernah dengar juga siapa itu Rifa itu, Yesus itu ininya kontolnya 2, bijinya 2. Oh enggak. Tapi dilaporkan enggak itu, soalnya hukum ini dilaporkan tajam, itu, Bang. Tajam ke minoritas, dilaporkan, ke mayoritas. Bang, dilaporkan. Bahkan saya pun dilaporkan, padahal saya korban. Saya korban, saya yang dilaporkan. Hebat kali, coba. Saya dia sampai dia bilang ini, padahal di surat Maryam ini itu juga Isa putra Maryam anak laki-laki yang suci. Yes, itu dibilang betul. Gitu.
Tapi kalau sampai dia ngomong gitu, itu perempuan laknatullah itu loh maksudnya. Tapi Nabi Isa tidak mengajarkan Trinitas, Bang. Jadi saya luruskan dulu. Unirifa itu hanya mengambil ucapan pendeta JJ yang dari Malaysia yang mengatakan bahwasanya Trinitas itu semisal tongkol, 2 biji 1 batang. Itu disampaikan pendeta JJ, dan bukti-bukti itu ada. Kita punya rekamannya, kita punya bukti akuratnya. Pendeta JJ lah yang mengibaratkan bahwa Trinitas itu sama seperti ikan tongkol. Makanya pernah sampai sifatnya kayak gitu. Makanya nabinya bilang banyak manusia perempuan itu penghuni lebih banyak neraka. Soalnya mulutnya tidak bisa dijaga loh Pak. Bukan begitu maksudnya. Unirifa ini punya titik gini, punya gini kawin, Yesus kawin. Itu adalah ucapan-ucapan di dalam dari Alkitab itu cuma itu kiasan. Pak Kojek dengarkan dulu. Itu ucapan dari pendeta JJ, Bang. Kalau Dinda Nora ini ya itu mengutip dalam kitab Anda di dalam Yohanes berapa itu? Yohanes 1 nomor 29. Itu. Kalau saya korban. Saya didatangi oleh pelacur agama untuk mengkristenkan saya dengan membawa baju kaos. Saya tolak baju kaos itu, saya bakar, saya nggak terima. Karena itu menodai agama saya. Saya seorang Muslim, disidak, didatangi kemudian secara tiba-tiba tanpa undangan dia datang ke tempat saya, membagikan baju kaos yang sudah direncanakan jauh sebelumnya. Dia sidak saya, membagikan baju kaos kemudian. Saya tidak terima baju itu karena saya tahu dia adalah penghujat, penista. Kalau yang datang itu saudara Kojek, datang kepada saya, Bang Suma, ya Bang Kojek, ini saya mau memberikan Bible. Saya terima, Bang. Ini saya mau berikan baju kaos. Saya terima pasti. Tapi, meskipun baju kaosnya itu tertulis Bible, data apapun di dalamnya, karena yang memberikan saya itu adalah niatnya baik, saya terima pasti. Tapi yang datang ini penghujat, penista Tuhanku, penghina nabiku, datang kepadaku membawa baju kaos yang tertulis, marilah semua yang letih lesu kepadaku. Apa yang saya lakukan kemudian? Untung baik saya tidak rontokkan giginya. Untung saja cuman bajunya yang saya habiskan. Andai saja negara ini bukan negara hukum, begitu dia datang dan anak-anak melaporkan, Bang, ada si Lina tidak jaya di depan, ku habisi dia. Karena dia adalah penghujat, penista yang merusak tatanan kesatuan negara ini. Tapi karena ini negara hukum, apa ku bilang? Suruh dia pulang. Suruh tinggalkan tempat ini. Saya tidak mau ketemu. Itu yang kusampaikan. Kenapa? Saya tidak akan pernah sanggup menatap wajah penghina Tuhanku. Oh dia titip ini Bang baju kaos, ambil bajunya bakar. Jangan sampai kemudian mencederai akidah kita. Bakar baju itu, dibakar. Saya dilaporin gara-gara bakar baju kaos pemberiannya. Itu udah nggak pantas itu Bang. Kalau sampai ngomong Yesus ininya panjang Loh, makanya jangan punya Tuhan, punya nonot Bang. Makanya gimana ceritanya? Anda pikir, kira-kira Tuhan punya nonot kayak gitu, Anda pikirkan. Oh, tolong jangan di-mute dong. Ya, coba. Anda coba pikirkan itu. Bagaimana Anda Tuhan punya nonot? Coba bagaimana itu Anda pikirkanlah itu. Nah itu kan itu tidak ada di ayat itu masalah. Siapa bilang tidak ada? Pada hari ke-8 nonotnya dipotong, Bang. Itu cuma iya, tapi kan di Alkitab tidak dituliskan begitu. Siapa bilang? Kenapa? Siapa bilang? Di surat Maryam itu Isa putra itu Maryam beda Yesus yang suci dengan Nabi Isa, jangan disama-samakan, Bang. Yang suci soalnya. Ya, kalau suci berarti dia bukan yang bangkit dari keluar dari